Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Oke, udah siap ya semuanya? Apa sih tujuan pembelajaran dari materi ini? Ialah kalian diharapkan mampu, pertama, mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana alam, kedua, memahami siklus penanggulangan bencana, ketiga, menganalisis persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia, keempat, mengidentifikasi lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, kelima, menganalisis penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern, dan terakhir, menerapkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas pertama, materinya adalah tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, ini disebabkan oleh faktor alam, non-alam. Bisa faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tuh. Jadi, bencana itu ialah peristiwa yang mengancam gitu. Jadi, itu bisa menghilangkan sebuah populasi, bahkan bencana itu ya. Nah, ada 3 jenis bencana, ialah pertama bencana alam. Nah, ini disebabkan oleh alam, ini alami terjadi di kita. Lalu non alam, nah ini bisa disebabkan oleh misalkan kerusakan rumah, misalkan kayak gitu. Lalu ketiga bencana sosial. Nah, pertama, apa saja sih jenis dan karakteristik bencana alam? Pertama ada bencana alam geologis. Kedua, bencana alam klimatologis. Ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, bencana alam geologis. Pertama, apa sih yang termasuk ke dalam bencana alam geologis? Yaitu 1. Gempa bumi. Kenapa bisa terjadi gempa bumi? Karena terjadi pelepasan energi akibat pecahan dan gerakan batuan pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Tuh. Nah, tipe gempa itu ada gempa vulkanik. Ini akibat apa? Letusan gunung api. Biasanya kalau gunung akan meletus, itu terjadi aktivitas magma naik ke permukaan bumi. Nah, aktivitas tersebut yang menyebabkan terjadinya gempa. Lalu kedua ada gempa tektonik. Nah, ini akibat terjadinya pecahan gerakan batuan di kerak bumi. Lalu yang kedua tanah longsor. Nah, tanah longsor itu ialah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Ini bisa disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh kondisi geologis, misalkan miring, atau kondisi batuannya labil, curah hujan, dan kemiringan lereng. Lalu jenis tanah longsor ini adalah pertama rayapan. Ini pelan-pelan. Biasanya rayapan ini buktinya adalah kalau kalian melihat yang listrik miring, nah itu berarti terjadi rayapan. Kedua, luncuran itu biasanya meluncur ya, kalian kebayang lah meluncur. Lalu ketiga jatuhan. Lalu keempat itu aliran. Nah, ini kerugian akibat gempa, itu terjadi kerusakan rumah. Ini berarti merugikan secara materi. Lalu ini terjadi di mana? Di Jepang. Jepang ini udah langganan banget terjadi gempa. Mereka tuh udah nggak aneh sebetulnya terjadi gempa. Makanya mereka mitigasi bencana kegempaannya itu harus sudah mampu gitu, maksimal. Nah ini akibat longsor, lihat jalan kereta jadi ngelayang gini ya,
akibat terjadinya longsor. Nah ini, wah ini terjadi jalan rusak, amblas ya. Ini akibat terjadinya longsor. Lalu yang ketiga tsunami, ya kalian kebayang ya tsunami itu gelombang besar yang terjadi di laut. Nah ini biasanya kecepatannya tinggi gitu. Nah lalu keempat ada gunung meletus. Gunung meletus ini ketiga tsunami kenapa masuk ke dalam bencana geologis, karena ini biasanya terjadi gempa. Terjadi gempa biasanya terjadi di zona subduksi. Lalu keempat, gunung meletus. Bahaya letusan gunung api ini berkaitan dengan proses dan material yang dikeluarkan ketika gunung api itu meletus. Ini pertama bisa berupa lava. Lava itu ialah magma yang keluar dari gunung api, itu disebut lava. Lalu setelah bercampur dengan air itu disebut dengan lahar. Lalu kedua, awan panas atau aliran piroklastik dapat merusak lingkungan. Ketiga, erupsi gas. Nah ini bisa meracuni manusia dan hewan. Nah ini tsunami ilustrasinya kayak gini ya. Lalu yang selanjutnya, nah ini tsunami itu bisa menyebabkan kapal naik ke daratan. Lihat, ini kalau nggak salah di Aceh. Nah ini si kapal ini kalau nggak salah daerahnya itu jadi museum peringatan tsunami. Lalu ini erupsi gunung api meletus, lihat itu muntahan vulkaniknya. Lalu yang selanjutnya ini, nah ini lava nih yang merah-merah ini lava keluar. Nah selanjutnya selain bencana geologis ada juga yang disebut dengan bencana alam klimatologis. Nah ini disebabkan oleh iklim. Pertama adalah banjir. Nah, banjir itu akibat cuaca dan iklim ya. Banjir biasanya terjadi ketika musim hujan. Nah, ini banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di luar batas normal. Nah, pasti kalian pernah dengar. Pertama ada banjir bandang. Nah, ini biasanya terjadi secara tiba-tiba karena ada curah hujan dengan intensitas tinggi. Di Garut pernah kejadian ya tahun 2016. Nah, itu disebut dengan banjir bandang. Lalu yang kedua banjir sungai. Nah ini biasanya terjadi akibat sungai, daerah aliran sungai itu dangkal gitu. Jadi si airnya itu meluap. Lalu yang ketiga banjir pantai atau banjir yang terjadi ketika air membanjiri daratan. Akibat pertama biasanya air pasang yang tinggi dan terjadi gelombang badai. Nah banjir kayak gini nih. Nah, ini akibatnya jadi orang-orang naik kapal padahal di darat. Ini kayak gini, ini di luar negeri, ini kayaknya sekitaran Pakistan, India lah pokoknya. Lalu selanjutnya badai. Apa itu badai? Itu disebabkan oleh gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan di air. Badai itu ada beberapa jenis. Pertama ada yang disebut dengan siklon tropis. Nah ini disebut juga dengan badai tropis. Kemarin yang terjadi di NTT akibat badai Seroja, nah itu disebut dengan siklon tropis, badai Seroja. Lalu kedua ada tornado. Nah gini, kalau siklon tropis itu biasanya terjadinya di laut, kalau tornado itu biasanya terjadinya di darat, kayak gitu. Nah kayak gini gambar siklon tropis. Nah kayak gini nih, ini terjadinya di laut tapi dia bisa mengakibatkan fenomena bencana di daratan gitu, karena saking besarnya tuh lihat ini bisa sampai ke darat gitu ya, itu siklon tropis. Nah kalau badai ini terjadi di darat, lihat ada orang sengaja dia untuk motret badai ya, itu bedanya siklon tropis dengan badai. Jadi kalau siklon tropis itu terjadinya di lautan, kalau badai ini tornado itu terjadinya di daratan. Nah kayak gini, nah ini lihat kelihatan nggak itu awannya, nah itu dia terjadi badai di darat. Lalu selanjutnya ada kekeringan. Nah ini sebaliknya dari banjir. Kekeringan ini akibat penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Terdapat 4 tipe kekeringan. Pertama ada kekeringan meteorologi. Jadi ini akibat kurang hujan.
Lalu selanjutnya kekeringan pertanian. Ini mah berkaitan dengan pertanian ya. Jadi ketersediaan kelembaban tanah di bawah level optimal yang diperlukan oleh tanaman. Lalu ketiga ada kekeringan hidrologi. Mengacu pada ketersediaan air di permukaan dan bawah tanah menurun karena curah hujan berkurang. Artinya apa? Sungai kering, sumur kering. Nah, itu berarti dia kekeringan hidrologi. Lalu yang keempat kekeringan sosial ekonomi jika terjadi gangguan pada aktivitas manusia karena menurunnya curah hujan dan ketersediaan air. Nah, ini kekeringan bisa menyebabkan tanah retak. Lalu, nah ini lihat, ini biasanya terjadi kalau di kita Indonesia itu terjadi di Nusa Tenggara. Ya. Lalu keempat kebakaran hutan. Nah, ini di mana ketika hutan dilanda api. Dan C. Nah, tadi bencana geologis, A, B bencana klimatologis, dan C bencana ekstraterestrial. Ini biasanya terjadi disebabkan oleh gaya atau energi dari luar bumi. Misalkan ada meteor jatuh, nah itu disebut dengan bencana ekstraterestrial. Nah, ini kebakaran hutan. Seringnya kemarin terakhir ibu dengar yang kebakaran dahsyat itu di Australia, kebakaran hutan. Nah, ini kayak gini. Ini berdampak sekali bagi kehidupan manusia. Bisa jadi kita bisa kekurangan oksigen karena suplai dari pohon-pohon itu nggak ada. Nah, ini bencana ekstraterestrial, yaitu meteor jatuh. Kayak gitu ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Ada sedikit quotes hari ini, yaitu the harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. Artinya apa? Ketika kamu bekerja keras untuk sesuatu, maka kalian akan merasakan sebuah kebanggaan ketika kalian bisa mendapatkannya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Stay full, stay hungry. Artinya apa? Jadi kalian jangan berhenti untuk belajar. Terus menimba ilmu dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.